semuanya. Jumpa lagi bersama Kak Ica di sini. Kak Ica berharap semua anak-anak Tuhan baik dan luar biasa hari ini. Amin. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita mau berdoa sama-sama. Mari lipat tangan semua anak-anak, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan berkati setiap kami anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman Tuhan. Biar boleh tertanam di hati kami, bertumbuh subur ya Bapa, bahkan berbuah lebat. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu hari ini Tuhan Yesus. Biar firman Tuhan boleh menjadi berkat buat kehidupan kami anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yes. Hari ini Kak Ica mau bagikan sebuah cerita. Tapi Kak Ica punya gambar sebelumnya. Siapa yang tahu gambar apakah ini? Ya, betul. Ini dalam bahasa Inggris dia adalah queen. Nah, queen dalam bahasa Indonesianya dia adalah ratu. Hari ini Kak Ica mau bercerita tentang seorang ratu. Ratu yang sangat cantik. Pasti sudah tahu semuanya nama ratunya ya. Nama ratunya adalah Ratu Esther. Ratu Esther itu adalah ratu yang sangat cantik. Dia baik hati dan juga taat kepada Tuhan. Kita mau sama-sama belajar melalui Ratu Esther ini. Waktu Esther saat ditinggal ayah dan ibunya, ia tinggal bersama pamannya bernama Mordekai. Dia sangat menghormati Mordekai dan taat kepada pamannya. Setiap orang-orang yang di sekeliling Esther itu sangat sayang dengan Esther. Kak Ica berharap kita semua anak-anak Tuhan mau juga seperti Esther ya. Siapapun yang di dekat sekeliling kita, mereka sayang kepada kita. Kita membawa damai sejahtera, membawa sukacita. Jangan sedikit-sedikit marah, jangan sedikit-sedikit ngambek. Teman-teman tidak ada yang mau nanti bermain dengan kita. Bahkan mama papa mungkin jadi sedih. Kita mau jadi anak yang baik, anak yang hormat, dan membawa damai sejahtera buat orang-orang di sekeliling kita seperti Esther. Esther ini tinggal di Persia, tapi dia bukan orang Persia. Esther adalah orang Yahudi. Suatu ketika di suatu kerajaan namanya ada Benteng Susan. Di benteng ini bertahta seorang raja yang sangat kaya. Adik-adik ingat ya, namanya seorang raja pasti dia punya pakaian yang bagus, bahkan mahkota yang keren. Biasanya kalau kita jadi seorang raja, wah, gagah ya. Nah, raja ini sedang mencari ratu, karena ratu yang lama, Ratu Wasti, sudah tidak pakai mahkota lagi, sudah tidak jadi ratu. Suatu hari raja mencari penggantinya Ratu Wasti. Aduh, aku sedang mencari seorang ratu. Siapa ya kira-kira? Aku mau ratu ini cantik. Dan juga pasti ratunya ini harus yang wangi. Kalau mau ketemu sama raja harus wangi, harus harum. Akhirnya Mordekai tahu, di raja ada seorang raja yang sedang mencari ratu. Nama rajanya adik-adik pasti tahu. Ya, namanya rajanya adalah Raja Ahasiweros. Oke. Esther itu kan cantik. Dia baik hati dan taat. Akhirnya Mordekai meminta Esther untuk pergi ke dalam benteng Susan. Dia masuk ke sana, menjadi banyak gadis-gadis di sana yang cantik-cantik juga. Tetapi Esther lebih cantik. Kenapa Esther lebih cantik? Satu, tadi Kak Ica bilang Esther itu baik hati. Dia hormat kepada orang tua. Dan juga dia, siapapun dekat dengan dia, semuanya sayang. Ketika dia masuk ke dalam kerajaan, orang-orang di sekelilingnya itu melihat Esther lalu menimbulkan kasih sayang sama Esther. Senang ya? Kak Ica juga senang loh ketika ada di sekeliling orang-orang. Kak Ica bisa membawa damai sejahtera.
Akhirnya Esther datang menghadap raja karena dipanggil. Wah, Esther sudah cantik. Dia pakai pakaian yang sangat cantik dan juga harum. Dia datang ke dalam raja, melihat ketemu sama raja. Dan akhirnya apa? Karena raja juga melihat Esther yang baik, lemah lembut. Wow, cantik sekali. Sikapnya juga baik. Oke, kalau gitu ini dia pilihannya, pengganti Ratu Wasti. Dan suatu ketika akhirnya Esther diangkat menjadi ratu, dipakaikan mahkota. Wow, luar biasa ya. Tuhan Yesus baik buat Esther. Yang tadinya Esther gadis biasa, tapi karena dia baik hati, dia takut akan Tuhan, dia diangkat menjadi ratu. Raja bilang begini, Raja Ahasuerus, setengah dari kerajaanmu, apa yang kamu minta menjadi milikmu. Wah, luar biasa. Kan sudah kaya rajanya. Jadi sekarang Ratu Esther juga bisa memiliki kekayaannya raja. Tapi ada satu hal yang diminta oleh pamannya. Kamu tidak boleh bilang ya sama raja kalau kamu adalah orang Yahudi. Dan dia dengar apa kata pamannya Mordekai. Akhirnya suatu ketika Mordekai itu memang duduk-duduk di depan gerbang untuk melihat keadaan Esther, karena dia bukan siapa-siapa di kerajaan. Lalu dia mendengar bahwa ada pelayan-pelayan, 2 orang pelayan yang akan membunuh Raja Ahasuerus. Akhirnya dia bilang bahwa akan ada 2 orang pelayan yang akan membunuh raja. Dan akhirnya raja tahu dan ditangkaplah pelayan itu, 2 orang pelayan itu, dan raja selamat. Akhirnya raja berterima kasih dan ditulis di buku sejarah kerajaan bahwa ada seorang yang menolongnya dari 2 orang pelayan yang ingin membunuhnya, namanya Mordekai. Wah, senang ya, ada yang membantu raja. Suatu ketika ada ini orang kedua, ya, orang kedua yang ada dalam kerajaan yang juga sangat kaya. Dia di kerajaan itu dia punya kekuasaan. Jadi kalau orang-orang ketemu sama orang ini, dia harus sujud, harus menyembah. Kalau pas dia datang di gerbang, semua orang sujud menyembah. Tapi ada satu orang yang tidak mau menyembah, tidak mau tunduk. Dia adalah Mordekai. Kenapa? Karena Mordekai hanya mau menyembah Tuhan, bukan menyembah manusia. Ingat, Mordekai hanya mau menyembah Tuhan, bukan menyembah manusia. Karena Mordekai adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang ini sangat marah, dia panas hati. Adik-adik nanti bisa lihat ya di kitab Esther pasal 3 ayat yang ke-5. Orang ini panas hati timbul. Kenapa orang ini tidak mau menyembah aku? Dia tidak tahu siapa aku. Adik-adik tahu nggak siapa dia? Ayo, siapa yang tahu? Dia adalah namanya Haman. Dia orang kedua dalam kerajaan. Dia marah-marah, dia panas hati. Kira-kira boleh nggak ya anak Tuhan panas hati? Boleh nggak sih iri? Boleh sedikit sih Kak Ice. Mana boleh. Tuhan bilang kita harus punya buah-buah roh. Ada kasih, ada sukacita, ada kelemah lembutan, ada kesabaran. Ya kan, ada 9 buah roh. Jadi yang panas hati itu seperti si Bapak Haman ini, jangan diikuti sama siapapun, baik sama teman, bahkan kepada orang tua, orang yang lebih tua. Kita harus jaga sikap kita. Siap ya anak-anak Tuhan yang luar biasa? Nah, akhirnya dia sudah siapkan suatu siasat. Dia tahu Mordekai ini orang Yahudi, makanya dia ketemu raja. Raja Ahasuerus, ini ada bangsa yang tidak mengikuti peraturan kerajaan.
bagaimana kalau kita hancurkan bangsa ini? Oh, silakan. Akhirnya raja kasih materai kepada Haman. Akhirnya semua bangsa Yahudi dihancurkan oleh Haman. Terjadi perang. Wah, Mordekai sedih. Dia sedih. Kenapa? Ya Tuhan Yesus, ya Tuhan, tolong dong. Dia sampaikan kepada Esther melalui sida-sida. Esther, lihat bangsa kita dihancurkan, banyak yang dibunuh. Dan Esther sedih. Dia memakai juga pakaian kabung. Oke, baiklah, kalau begitu semua berpuasa ya untuk aku. Ingat, pertama Esther itu sudah baik. Dia sangat cantik, tapi dia tidak sombong ya. Dia takut akan Tuhan. Kenapa? Dia berdoa sebelum dia melakukan tindakan. Dia berdoa terlebih dahulu. Walaupun dia punya kekuasaan di kerajaan, dia adalah seorang ratu, tapi dia tetap meminta Tuhan tolong dia untuk bisa menyelamatkan bangsanya. Akhirnya dia bertemu dengan raja. Dia punya ide dari Tuhan. Dia bikin 2 pesta pertemuan bersama Haman. Dan di pertemuan yang kedua, apa yang terjadi? Esther menceritakan kepada raja bahwa bangsanya, ya, ada bangsa Yahudi yang tidak tahu apa-apa dibunuh oleh seseorang. Langsung raja marah. Hah? Siapa? Siapa orangnya? Dan di situ ada Haman. Dan adik-adik tahu, saat itu Haman ketakutan. Dan apa yang terjadi? Dia minta maaf sama Esther. Tapi tidak, Haman karena sudah berbuat dosa. Akibat dosa ialah maut. Akhirnya dia harus terima akibatnya. Jadi adik-adik, apa yang kita perbuat itu pasti kita tuai. Kita harus berbuat yang sesuatu yang baik, ya. Akhirnya Haman digantung. Dan apa yang terjadi? Semua kekayaannya diberikan kepada Mordekai. Karena suatu ketika raja sedang gak bisa tidur, dia baca buku sejarahnya. Dia ingat waktu itu ada seorang yang menolong dia. Dia adalah Mordekai. Akhirnya dia diangkat, menerima kehormatan Mordekai. Dan setelah Haman digantung, disulah, akhirnya kekayaannya, bukan kerajaan, tapi kekayaan si Haman itu diberikan kepada Mordekai. Sekarang Mordekai menjadi orang kedua dalam kerajaan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Adik-adik mau ya seperti Mordekai? Dia gak pandang bulu untuk menolong orang. Dia tolong siapapun. Sama seperti Esther. Dia tolong bangsanya. Bukan karena kepintaran, bukan karena kekayaan yang dia punya, tapi dia percaya Tuhan yang memampukan dia untuk menolong bangsanya. Sama seperti adik-adik tempat ini. Kau harus punya hati yang baik. Kau harus punya karunia-karunia roh dalam hidupmu. Berkati setiap orang di sekelilingmu. Apapun yang kau miliki. Tidak hanya soal uang. Kak, aku belum bekerja. Tapi ingat, Tuhan sudah berikan sesuatu yang besar buat kamu untuk memberkati orang sekelilingmu. Ada yang diberkati oleh firman Tuhan hari ini, amin. Kalian bisa baca di kitab Esther kayak pasal 1 sampai 10 ya. Kalian bisa baca di dalam Alkitab untuk lengkapnya ceritanya. Tuhan Yesus memberkati. Kak hanya mau menyampaikan bahwa kita juga adalah anak-anak yang cakap, yang cantik di hadapan Tuhan, yang ganteng di hadapan Tuhan. Tuhan tidak melihat kau tinggi, kurus, gemuk, rambut keriting lurus, semuanya Tuhan mau pakai. Asal adik-adik mau. Amin. Yuk kita berdoa sama-sama. Taruh tanganmu di dada. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau Tuhan Yesus dipakai Tuhan. Karena kami percaya bukan kuat dan gagah kami, bukan kepintaran kami yang kami miliki, bukan kekayaan kami miliki, tapi itu semua karena berkat yang dari Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi Tuhan Yesus, kami menjadi berkat buat orang-orang sekeliling kami, buat teman, buat orang tua.
buat di gereja, dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kami mau terus Tuhan Yesus jadi anak yang luar biasa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Teruslah menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Amin.